Banyak yang bilang Honda WR-V itu mobil bagus tapi jarang dilirik. Tapi benarkah WR-V ini underrated? Di video kali ini kita bahas tuntas mulai dari mesin, interior, fitur keselamatan sampai kenapa mobil ini jarang dibeli orang. Jadi, pastikan kamu tonton habis biar tahu apakah WR-V pantas jadi SUV kecil pilihan kamu. Honda WR-V dibekali dengan mesin 1,5 liter iVTEC DOHC 4 silinder yang menghasilkan tenaga 121 PS di 6.600 rpm dan torsi 145 Newton di 4.300 rpm. Transmisinya ECVT, halus banget, mirip dengan yang dipakai di Honda HR-V atau City Hatchback. Akselerasinya responsif di putaran bawah, cocok buat stop and go di dalam kota, tapi masih cukup bertenaga buat jalan tol. Dari luar, WR-V tampil sporty dan tangguh. Grill depan besar dengan accent chrome, lampu depan LED penuh, dan GRL berbentuk L yang khas bikin tampilannya beda. Ada pilihan warna seperti Ignite Red Metallic, Meteorite Grey, Crystal Black, Platinum White, sampai Stellar Diamond per buat varian RS-nya. Velgnya sudah 17 inci, two-tone bikin kesan gagah tapi tetap compact. Kita masuk ke kabin. Interior WR-V terasa familiar, khas Honda, ergonomis dan simple. Joknya empuk, posisi duduk tinggi, visibilitasnya luas. Head unit layar sentuh, sudah 7 inci, sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Ada 4 hingga 6 speaker tergantung varian, dan ruang kabin cukup lega buat 5 penumpang. Ruang kaki di belakang juga lebih lega dibanding dengan pesaingnya seperti Race dan Magnite. Untuk akomodasi dan kebutuhan harian sendiri, bagasinya itu ada 380 liter, cukup buat koper besar dan beberapa tas kecil. Buat keluarga kecil atau anak muda, kapasitas ini sangatlah pas. Kursi di belakang bisa dilipat hingga 60-40 kalau butuh ruang tambahan. Soal keamanan sendiri, Honda WR-V punya fitur yang lengkap di kelasnya. Ada 6 airbag di varian RS, ABS dan EBD, Vehicle Stability Assist, Hill Start Assist, dan kamera mundur. Untuk varian R sendiri ada Honda Sensing. Kamu dapat fitur-fitur canggih seperti Collision Mitigation Braking, Lane Keep Assist, Adaptive Cruise Control, dan Lead Car Departure Notification. Jadi meskipun kecil, fitur keamanannya sekelas mobil 400 jutaan ke atas loh. Untuk bahan bakar sendiri, konsumsi bensinnya juga tergolong sangat irit. Dalam kota, WR-V bisa tembus sekitar 13-14 km per liter. Dan di tol sendiri bisa sampai 18-20 km per liter kalau dikendarai dengan santai. Jadi nggak perlu khawatir buat perjalanan harian. Sekarang kita akan bahas sisi positif dan negatif atau kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Sisi kelebihannya adalah mesin paling bertenaga di kelasnya. Handling khas Honda, stabil dan responsif. Build quality yang solid, fitur keselamatan lengkap terutama di varian RS, desain yang sporty dan ground clearance yang tinggi. Kekurangannya adalah suspensinya memang agak keras pada saat jalan yang bergelombang, tidak ada pilihan transmisi manual, harga varian RS agak tinggi dibanding kompetitor lainnya seperti Raize atau Sonet. Jadi kenapa jarang dibeli? Jawabannya adalah posisi harganya yang sebenarnya agak nanggung. Banyak yang akhirnya memilih HR-V bekas atau Raize yang lebih murah. Tapi bagi yang paham kualitas dan butuh mesin bertenaga, WR-V ini justru pilihan yang paling rasional. Untuk harga sendiri, harga Honda WR-V baru itu di tahun 2025 ada di sekitar 280 juta untuk varian ECVT dan 325 jutaan untuk varian RS. Harga bekasnya pun di bulan November 2025 ini mulai dari sekitar 230 juta hingga di 290 jutaan, tergantung kondisi dan varian. Nah, untuk pajak sendiri di mobil ini itu sekitar 3,5 juta hingga 4 juta per tahun tergantung wilayah. Simpulannya adalah Honda WR-V itu bukan mobil gagal, tapi justru underrated. Kalau kamu cari SUV kecil yang fun to drive, efisien dan aman, WR-V ini layak banget buat dilirik dan diperhitungkan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah. Menurut kamu, WR-V ini underrated atau overpriced?